Nah, di sini aku hanya akan mengaplikasikan bagaimana Sudijaya dan juga Kak Ageng untuk deteksi COVID. Oke, next. Sebelum kita bersantai-santai dulu dan mengenal lebih lanjut dulu tentang coronavirus. Jadi coronavirus itu bukan virus yang baru di kehidupan manusia sebetulnya. Dan coronavirus sendiri ini mungkin untuk yang sudah tahu mungkin ya, dia termasuk ke dalam envelope arenavirus yang masuk ke dalam keluarga Coronaviridae. Tadi juga sudah jelaskan Pak Ungke bahwa genom dari coronavirus sendiri itu kurang lebih 30.000 basa. Nah, sebagian besar coronavirus itu ditransmisikan melalui aerosolized droplet, dan dia juga tentunya bisa dari hewan ke manusia atau juga dari manusia ke manusia. Ini kurang lebih gambaran besar keluarga coronavirus. Dan kita bisa lihat bahwa sebagian besar yang sudah diketahui adalah dia sebagian besar ada di hewan. Nah, untuk coronavirus sendiri dia ada dari subgroup alpha virus, beta coronavirus, gamma dan delta. Untuk gamma dan delta sendiri itu yang sudah diketahui dia hanya ditransmisikan di hewan. Sementara untuk beta dan alpha dia sudah ada di manusia. Nah, untuk SARS-CoV sendiri SARS-CoV-2 dia ada di beta coronavirus. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk yang ada di manusia, selain dengan SARS-CoV-2, dia sebenarnya ada banyak lagi yang lain. Sebenarnya ada 7 yang lain, termasuk yang biasa-biasa aja nih, yang kalau misalkannya batuk pilek biasa atau mungkin agak meriang-meriang dikit, tapi ada gejala sedikit bersin-bersin atau agak batuk-batuknya gitu, dia bisa jadi coronavirus gitu, yang mild-mild aja yang tiba-tiba sembuh gitu. Atau juga ada juga yang cukup parah seperti SARS atau MERS yang kita sudah ketahui sebelumnya. Kemudian tadi sudah dijelaskan lebih secara detail banget oleh Pak Ungke, jadi ini akan aku asal lewat saja. Jadi untuk dari coronavirus sendiri ukurannya kurang lebih 65-125 nanometer dengan panjang RNA-nya itu sekitar 26 sampai 32 kilobasa. Oke, kemudian ini juga tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ungke, tapi di sini aku akan menekankan untuk berbagai macam ada banyak macam deteksi molekular, terutama untuk yang real time, untuk coronavirus yang target gene-nya juga bermacam-macam gitu. Nah, untuk yang akan kita pakai hari ini, kita akan menargetkan dari gen RDRP dan juga N. Dan ada satu lagi, itu RPP30, dia itu untuk internal control untuk human RNA sepi. Yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Ungke. Oke, aku rasa sudah jelas sampai sini. Nah, kemudian ke PCR-nya secara langsung, yang akan kita lakukan hari ini, yang akan saya lakukan hari ini, adalah pertama ini alat dan bahannya sudah disiapkan, jadi reagennya sudah disiapkan, RNA-nya juga sudah thawing pada suhu 4 derajat, jadi sudah cair dan tidak beku lagi. Kemudian layout-nya juga sudah saya siapkan, master mix juga sudah dikalkulasi, dan untuk plate layout dan juga master mix ini sudah ada di dalam satu worksheet, nanti yang kita akan lihat, dan juga menyiapkan mesinnya. Terutama untuk bagian setting-setting mesinnya, misalkan ya untuk cycle-nya, untuk plate layout-nya dimasukkan ke dalam mesin seperti itu. Kalau itu sudah siap, maka kita akan lanjut ke pembuatan master mix. Biasa tadi campur-campur, kayak masak biasa, nyampur-nyampur, goreng-goreng gitu. Kemudian menambahkan template RNA ke master mix, kemudian itu sudah selesai, kita akan masukkan ke dalam mesin, kemudian tunggu sampai selesai, tinggal analisis. Cukup simpel, tapi butuh sedikit kasih sayang di setiap stepnya, gitu. Nah, ini tadi yang aku bilang tentang ini udah kecilan. Ini bisa di zoom tidak sebentar? Aduh, ya sebentar. Aku keluarkan dulu. Iya, terlalu kecil ya ini ya. Apa? Ini aku geser dikit-dikit aja ya, karena sepertinya terlalu kecil ya.
Oke, kalau udah. Ada senang belum? Oke. Tadi ada komplain katanya terlalu kecil. Apa itu? Oke. Ini kurang lebih adalah worksheet-nya. Jadi apa saja yang harus masuk ke dalam worksheet itu adalah apa yang kita kerjakan. Kita misalkan aku akan mengerjakan PCR COVID gitu. Tanggalnya, sampelnya apa aja. Kalau di sini sudah terlihat juga sampelnya 1 sampai 6 misalkannya. Siapa yang akan mengerjakan? Aku. Terus reagen apa yang akan dipakai dan mesin apa yang akan dipakai. Itu basic sih yang harus ada di worksheet. Kenapa harus ada? Karena nanti untuk memudahkan kita untuk trace ke belakangnya juga sih. Misalkannya tadi ada yang salah-salah atau ada kontaminasi atau ada error dalam pengerjaan nanti di hasilnya. Jadi ini akan membantu kita untuk nge-trace lagi ke belakang apa sih yang berbeda dari yang biasanya kita kerjakan gitu. Kemudian ada sampel list-nya. Sampel misalkannya nanti aku akan mengerjakan 1 sampai 6. Terus ada reagennya. Ini tadi kalkulasi master mix-nya. Misalkannya tadi sudah aku ceritakan juga kalau ada 3 target gain yang akan dikerjakan, target N, RDRP, dan juga RPP 30 untuk internal control. Dia satu reaksinya membutuhkan segini, tapi karena ini kan 6 plus 2, 8, jadi tambahin 1 jadi 9, jadi ini dikali 9, bisa dilihat bahwa cukup kecil volumenya, jadi benar tadi yang disampaikan Pak Ungki dan Kak Ageng, perlu latihan dan kasih sayang terlebih lanjut untuk pipetting. Kemudian ini nanti kita liquid ke dalam stripnya, nanti kita akan lihat. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam, maksudnya RNA-nya akan dimasukkan ke dalam setiap master mix-nya di dalam setiap well gitu. Ini kurang lebih layout-nya. Kemudian nanti kalau sudah selesai, sudah dimasukkan, baru nanti kita masukkan ke mesin dengan cycle yang seperti ini gitu. Rasa itu sudah hampir oke. Kembali ke slide. Nah, kemudian yang tadi lebih seru lagi setelah sudah selesai mesinnya mengerjakan deteksinya, kita akan dapat hasilnya. Nah, kebetulan ini sebenarnya mesin yang kita pakai. Jadi setiap mesin merek yang lain atau mungkin seri yang lain itu akan ada aplikasinya sendiri, ada softwarenya sendiri, dan itu mungkin sama-sama tapi beda dikit mungkin ya. Nah, kalau yang kita pakai di sini adalah dari sini seperti ini tampilannya. Ini adalah contoh dari amplification plot gitu. Nah, yang pertama kali kalau sudah selesai pengerjaannya, yang pertama kali kita cek itu apa aja. Pertama amplification plotnya di sini. Ini contoh amplification plot. Kemudian ada juga namanya multi-component plot. Bisa dilihat di sini nanti kalau di aplikasi ini. Kemudian juga adalah QC summary. QC summary ini kita mau melihat, dia akan memperlihatkan kalau misalkannya ada error-error atau misalkannya ada yang tidak biasa di well tertentu gitu. Jadi itu yang harus kita perhatikan pertama-tama. Nah, kalau semuanya sudah oke, semuanya sudah sesuai dengan quality kita, maka kita akan meneruskan dengan menentukan baseline, threshold, dan juga threshold cycle. Tadi juga sudah dijelaskan Pak Ungke gitu. Nah, baseline itu kan tadi kita melihatnya dari background-nya ya. Nah, ini kan background-nya. Kemudian dari sini kita bisa menentukan nih threshold-nya akan aku pasang di mana ya gitu. Misalkannya 0,01. Sepertinya oke. Jadi kita pasang threshold-nya nanti mungkin di 0,01 untuk amplification plot yang seperti ini. Nah, dari situ kalau kita sudah menentukan baseline dan juga threshold-nya, berarti kita sudah dapat membaca CT-nya, nilai CT-nya, threshold cycle-nya, yang nanti akan ada lagi tampilannya di sebelah kanannya gitu. Nah, ini contoh multi komponen plotnya. Kenapa ini perlu diperhatikan juga? Karena kalau di sini yang kita kerjakan itu dia ada dua pewarna. Yang satu adalah yang dari probe-nya, yang satunya lagi adalah reference dye. Reference dye itu fungsinya adalah, kalau di sini kita pakai ROX, reference dye itu fungsinya adalah untuk menentukan perbedaan antar well. Karena misalkannya di sini kita pakai 8 atau mungkin 96 well gitu. Jadi variasi di antara well itu kan tentunya kadang sulit untuk dihindari. Nah, ROX ini sebagai informasi buat kita apakah antar well itu sama, apakah antar well itu beda, dan bagaimana kita, dan kalau sudah tahu informasi itu kita bagaimana mengejudge-nya begitu sih.